تضار والدة بولدها ولا مولود له. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ada dua nikmat ini, berbahagialah hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu Abu Payapasi, serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf Masjid Raya Baitur Rahman, dan penghormatan saya teristimewa kepada seluruh pendengar Radio Baitur Rahman. Pada hari yang berbahagia ini, pada malam yang berbahagia ini, pengajian kita lanjutan daripada yang telah lalu, yaitu masalah rukun salat. Rukun salat yang telah saya kupaskan yang telah lalu yaitu masalah niat dan takbir. Sekarang sambungan daripada takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu isma'uhu ay takbiri nafsahu in kana sahiha sam'i wala arida min nahwi laqtin ka syairi ruknil qawli minal fatihati wa tasyahudi wa salami wa yu'tabaru isma'ul mandubi qawli lihusulil sunnati wa sunnah jadmu ra'ihi ay takbiri khurujan min khilafi man aujabahu wa jahara bihi li imamin ka sairir takbiratil intikalat wa raf'u kafaihi au ihdahuma in ta'assara raf'ul ukhra bi kasfin ay ma'a kasfihima wa yukrahu khilafuhu wa ma'a tafriqi asabi'ima tafrikan wastan hazwan ay maqabila mankibaihi isu yuzadi asrafa asabi'ihi a'la uznaihi wa ibhamahu syahmatai uznaihi wa rahatahu mankibaihi lil itba'i. Jadi penjelasan saya yang telah lalu
yaitu masalah rukun salat takbir. Dalam takbir ini dianjurkan wajib kita mendengar seluruh kata-kata Allahu Akbar. Karena apabila seorang salat, waktu dia ucap kalimat Allahu Akbar, hurufnya ada yang tidak terdengar, ini tidak sah takbirnya. Makanya setiap orang mengucap kalimat Allahu Akbar, dia harus mendengar dengan telinganya mulai daripada alif sampai truk kepada ra. Kalau misalnya dia berkata dalam hati, ini tidak dinamakan takbir. Makanya takbiratul ihram di sini wajib mendengar oleh diri orang yang mengucapkan. Dan waktu mengucap kalimat takbir itu disunatkan jazam ra-nya. Artinya Allahu Akbar itu jangan hidup ra-nya. Jangan kita bilang begini, Allahu Akbaru, jangan ru. Allahu Akbar. Jadi sunat di mati ujung. Jangan dihidupkan ra kalau kita membaca takbir dalam salat. Dan disunahkan angkat kedua tangannya. Tangan yang kita angkat terbuka, jangan tertutup, setentang dengan dua bahu kita. Ini angkat tangan dalam salat, ini hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, bukan wajib, sunat. Dan yang disuruh dengar sama telinga kita seluruh rukun qauli, bukan takbir saja. Misalnya kita membaca tasyahud, membaca Fatihah, semua bacaan dalam salat yang sifatnya rukun ini wajib kita perdengarkan pada telinga kita. Tapi kaitannya telinga orang yang masih bagus. Misalnya orang tuli, dia tidak mendengar kalau mengucap kalimat takbir. Ini jangan sampai besar sekali suaranya karena mengganggu orang. Karena orang yang tuli, walaupun suaranya besar, dia tidak mendengar. Makanya ukuran orang yang biasa yang telinganya bagus. Kalau diucap seperti itu, dia mendengar. Itulah ukurannya. Dan keadaannya tidak keadaan ribut. Karena kalau keadaan ribut, misalnya angin kencang, kalau ucapan takbir kita, ini kadang-kadang kita tidak dengar sendiri, alasannya karena ribut. Jadi kalau keadaan ribut, kita tetap mengucapnya jangan terlalu besar, pas untuk mendengar kita sendiri. Jangan nanti keadaan ribut kita besarkan suara takbir, jadi terganggu orang yang lain yang salat berjamaah. Masing-masing takbir mendengar pribadinya masing-masing. Kecuali yang sunat takbir besar suara jihad, yaitu imam. Imam sunat bacaan takbirnya jihad, artinya membesarkan suara sampai kedengar sama makmum. Tapi kalau makmum cukup didengar takbir itu oleh telinganya sendiri, jangan didengar oleh orang lain. Kemudian rukun salat yang ketiga yaitu qiyamun qadirin, berdiri bagi orang yang kuasa pada sembahyang fardu. Kalau misalnya kita melakukan salat sunat, ini hukum kita berdiri, bukan hukum rukun. Sunat kita berdiri.
Jangan sampai nanti kita mau melakukan salat sunat misalnya. Mau duduk, boleh. Kalau kita berdiri, alangkah bagusnya. Tapi kalau salat fardu, ini jangan kita duduk. Bagi orang yang mampu berdiri, jangan duduk salat fardu. Jangan nanti kita seolah-olah ada keontoran, padahal tidak ada. Ini bagi orang yang puasa dilarang duduk dalam salat fardu. Mesti ia berdiri. Berdirinya tegak. Artinya jangan sampai bungkuk. Kecuali orang yang sudah tua. Memang bungkuknya dia. Tapi kalau kita belum masanya bungkuk, ini kita tetap berdiri tegak dalam salat fardu. Dan bagi orang yang lemah, artinya sukar, wali ajizin, syakka alaihil qiyam, salatu qa'idan. Bagi orang yang lemah yang sukar atasnya berdiri, kalau dia berdiri tidak sanggup, ini boleh salat fardu keadaan duduk. Alasannya apa? Karena dia lemah, tidak sanggup melakukan salat yang fardu secara berdiri. Ini diizinkan oleh hukum. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, janganlah salat fardu sambil duduk. Karena kalau duduk tidak sah salat bagi orang yang mampu berdiri. Tapi kalau orang yang tidak mampu, di sini boleh salat duduk. Bahkan kalau tidak mampu duduk, boleh kita salat berbaring. Salat berbaring ini seperti berbaring jenazah di dalam kubur. Artinya lembung kanan sebelah bawah, dada kita menghadap kiblat. Ini orang yang salat tidur. Tidurnya mesti berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, dia salat secara lintang. Kalau lintang seperti saya jelaskan telah dahulu, kepalanya ke arah timur, kakinya ke kiblat, ditaruh bantal di bawah kepala supaya dadanya terarah ke arah kiblat. Karena kalau tidak ditaruh bantal sedikit, tidak bisa salat seperti itu. Makanya kalau kita keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan sakit, ini perlu untuk mengetahui tata cara bagaimana kita melakukan salat sambil tidur. Kemudian rukun sembahyang yang keempat, qiraatul Fatihah kulli rakaatin. Membaca Fatihah tiap-tiap rakaat. Fi qiyamiha, pada berdiri. Karena ada khabar dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yakra' bi Fatihah kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca ia dengan Fatihah kitab. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i, rukun sembahyang ini termasuk adalah yang keempat, membaca Fatihah. Baik dalam salat fardu maupun salat sunat, baik salat sendiri ataupun salat berjamaah, ini mesti kita membaca Fatihah. Jangan sampai kadang-kadang ada orang terpengaruh dengan pergi suatu daerah, di daerah tersebut tidak membaca Fatihah, sehingga kita ikut-ikut. Ini jangan.
Karena rukun sembahyang di sini adalah membaca Fatihah sesuai dengan hadis Syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Fatihah ini dibaca seluruh rakaat sembahyang. Kalau sembahyang 4 rakaat, 4 jumlahnya Fatihah. Kalau salatnya 2 rakaat seperti subuh, 2 kali Fatihah. Tergantung jumlah rakaat yang kita lakukan. Setiap rakaat dianjurkan membaca Fatihah. Kemudian waktu kita membaca Fatihah ada kaitannya ma'a basmalatin, beserta membaca basmalah. Fa'innaha ayatun minha, maka bahwa sungguhnya basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca ia akan basmalah sumal Fatihah. Jadi bagi kita yang bermadhab Imam Syafi'i, wajib waktu kita membaca Fatihah dengan membaca basmalah. Sehingga di sini disebutkan wa'addaha ayatan minha, dan basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Makanya orang yang membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ini termasuk kurang satu ayat. Kalau kita membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ayat Fatihah kurang satu. Kalau kurang satu ayat, bacaan Fatihah kita wajib kita ulang kembali. Kalau kita tidak mengulang kembali, tidak sahlah salat kita. Dan ada hadis juga tentang baca basmalah ini. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu baca dengan Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Makanya kaum muslimin yang terhormat, jangan terasa berat di lidah kita untuk menyebut bismillah sama bacaan Fatihah. Misalnya kita pergi ke Mekah, imam di Mekah, kita yang dengar tidak membaca Fatihah, tapi bukan tidak membaca. Saya pernah tanya dulu, mereka itu bilang ada dibaca secara kecil suara. Tapi kalau ada dibaca kecil suara boleh. Karena membaca basmalah besar suara sunat hukumnya. Yang mesti ada baca basmalah. Walaupun kecil suara boleh. Tapi kalau tidak membaca basmalah, ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak sah kita mengikut imam yang imam tersebut betul-betul tidak membaca basmalah, baik secara jihar ataupun secara sir. Tidak dia baca kecil suara dan tidak dia baca besar suara. Kalau sama sekali tidak ada, ini menurut mazhab Syafi'i tidak lengkap bacaan ayat Fatihah. Kalau tidak lengkap, makanya bacaan Fatihah itu tidak sah. Kalau tidak sah, tidak sahlah salat kita. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, para pendengar Radio Baitur Rahman, ini kita tetap kita lakukan membaca basmalah waktu membaca Fatihah.
kalau membaca a'udzubillah itu hukumnya sunat. Karena kita sebelum membaca ayat Fatihah yaitu bismillah disunatkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sunat bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah kategori wajib karena Fatihah ini merupakan rukun salat. Dan ada kaitan lagi bacaan Fatihah karena banyak syaratnya beserta seluruh tasydid yang ada pada Fatihah. Kalau misalnya kita membaca Fatihah yang ada tasydidnya tidak kita tasydid, ini tidak sah juga bacaannya. Jumlah tasydid dalam Fatihah wa ya arba'u asyarah. Dianya tasydid itu 14 tasydid. Jumlah tasydid dalam Fatihah ini mulai bismillah sampai waladhdallin jumlahnya 14. Kalau satu tasydidnya saja tidak dibaca batal, makanya diulang lagi Fatihah. Ini kita perlu serius tentang bacaan Fatihah. Bahkan kita sering-sering untuk cek diri sama orang yang ahli, suruh dengar sama mereka itu apa bacaan kita sudah pas ataupun tidak pas. Karena kalau kita tidak pernah tes sama orang lain, kita anggap sudahlah bacaan Fatihah kita sudah betul. Padahal ada yang kurang. Misalnya orang sering baca iyyaka na'budu. Iyyaka itu tasydid. Tapi kalau orang yang baca kadang-kadang lupa dia. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in lagi. Apalagi orang yang cepat bacaan. Kadang-kadang dia tidak pakai tasydid. Ini mesti diingat. Iyyaka. Ini ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai tajam bacaannya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau tasydidnya tidak ada, bacaan Fatihah sudah rusak. Kalau kita yang sengaja, ini hukumnya haram. Kalau misalnya kita terlanjur, ini wajib diulang kembali. Makanya syarat orang jadi imam, orang yang qari. Qari di sini maksudnya betul bacaan Fatihahnya. Tapi kalau Fatihahnya salah, ini tidak bisa kita menjadi imam. Karena apa? Kalau imam tidak betul Fatihah, bagaimana makmum mengikut seorang imam? Tidak sah kita mengikut imam yang ummi. Makanya perlu Fatihah ini dijaga betul. Di samping kita jaga tasydid yang ada di Fatihah, beserta kita memelihara segala hurufnya. Artinya jangan sampai dalam bacaan Fatihah itu huruf yang sampai kurang huruf. Jangan. Karena dalam Fatihah itu huruf semuanya 141 huruf. Kalau di jumlah tasydid dalam Fatihah 14 tasydid. Kalau jumlah huruf 141. 141 itu tidak panjang kita baca Maliki. Karena bacaan Maliki ada yang panjang Maliki, ada yang pendek Maliki. Ini dua-dua boleh. Maksudnya kalau orang mau baca Maliki tajam bisa. Maliki tidang artinya ada alif di depan boleh.
Di sini kalau kita tidak memakai alif pada kalimat Maliki, ini jumlah hurufnya 141. Kalau kita memakai alif pada kalimat Maliki, jumlah hurufnya 142. Ini huruf-huruf ini yang ada sama Fatihah, kita jaga betul. Dan ditambah tasdid lagi, seperti tasdid yang saya bilang tadi. Tasdid pada Fatihah jumlahnya 14. Sama dengan tasdid dengan huruf yang ada di Fatihah, jumlahnya 155. Ini yang perlu dijaga bagi semua orang yang membaca Fatihah, karena sangat menentukan sah salat kita dengan tidak sah pada bacaan di sini. Kalau orang sembahyang, yang sulit adalah bacaan Fatihah. Kalau orang yang naik haji, yang ibadat yang sulit adalah tawaf. Tawaf di samping syaratnya harus ada wudu, dia jangan bergeser-geser. Bahunya jangan bergeser. Makanya ini kita di mana satu ibadat yang perlu, di situ kita tekankan kalau sama salat ini Fatihah sangat penting. Karena sulit untuk membaca Fatihah tanpa kita belajar. Kemudian di samping kita membaca juga, menjaga juga segala makharat huruf. Di mana letak sin, di mana letak sad. Semua huruf itu masing-masing di tempat makhrajnya keluar. Jangan nanti kalau sad keluar sama sin sama, ini jangan. Harus ada perbedaan makhraj sad dan sin supaya betul bacaan kita. Ini merupakan syarat daripada membaca Fatihah. Dan lagi tambahan lagi, syarat membaca Fatihah setelah kita menjaga makhraj, ma'a ri'ayatil mawalat, menjaga mawalat pada Fatihah. Maksud mawalat di sini, setiap kalimat yang kita baca kalimat Fatihah itu jangan sampai kita diam. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, habis itu langsung kita sambung Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin diam kita. Lama diam. Sudah lama diam baru kita sambung Ar-Rahmanir Rahim. Ini bacaan Fatihah namanya tidak mawalat, tidak beriring. Dia mesti beriring syaratnya. Jangan putus lama. Kalau kita tarik nafas boleh, tapi kalau kita diam lama, ini yang tidak betul bacaan Fatihah. Kalau misalnya seorang dia membaca Fatihah, waktu dia membaca Fatihah ada orang yang bersin ataupun dia sendiri yang bersin. Karena orang bersin kan sunat kita menyebut Alhamdulillah. Jadi kita sedang membaca Fatihah lalu bersin, kita ucap Alhamdulillah. Ini kalau sudah diselangi oleh zikir yang lain, ini wajib diulang lagi Fatihah. Makanya kalau kita sedang membaca Fatihah, jangan kita selangi Fatihah dengan zikir al-Nabi
yang tidak berkaitan dengan salat. Tapi kalau zikir itu ada kaitan dengan salat, itu nak apa? Misalnya gini, kita sedang membaca Fatihah, lalu imam membaca amin, kita menjawab amin. Ini nak apa? Kemudian kita lanjutkan Fatihah. Karena amin ini zikir yang ada kaitannya dengan salat. Tapi kalau kita membaca doa bersin, ini tidak ada kaitan dengan salat. Bagi orang-orang yang menyebut zikir yang tidak ada kaitan dengan salat, dia sedang membaca Fatihah, ini Fatihahnya diulang kembali. Karena alasannya hilang mewalah. Dalilnya seperti yang telah kita lalu kita sebutkan hadis Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Karena Rasulullah waktu membaca Fatihah tidak pernah berhenti lama-lama. Jadi kalau kita berhenti lama-lama, inilah hilang mewalah. Ini ketentuan membaca Fatihah supaya kita membaca Fatihah jangan sampai hilang mewalah. Bagi seorang yang diam panjang, wajib dia ulang Fatihahnya lagi dengan sebab diam panjang. Karena tanpa keodoran dia diam. Ini jangan. Wala asra li syakin fi tarki harfin fa'aksara minal Fatihah. Dan tidak memberi bekas bagi orang yang ragu pada tinggal huruf, maka lebih banyak daripada Fatihah sesudah tamamnya Fatihah. Misalnya begini, kita telah membaca Fatihah sudah selesai sampai waladhdallin, lalu ada timbul keraguan dalam hati kita. Tadi waktu saya baca Fatihah ada tinggal satu huruf misalnya, tapi ragu-ragu 50%. 50% ada perasaan tinggal, 50% tidak ada perasaan tinggal. Tapi terjadi keraguan itu setelah selesai membaca Fatihah. Kalau setelah selesai membaca Fatihah, ragu yang tadi terjadi pada kita tidak ada memberi bekas. Artinya tidak ada memberi bekas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya, kita belum selesai Fatihah. Misalnya, kita waktu membaca Maliki Yaumiddin misalnya, ragu kita ayat sebelum Maliki Yaumiddin apakah saya ada tinggal huruf satu ataupun tidak. Ada perasaan, ada perasaan tidak ada. Sedangkan kita sedang membaca Fatihah, belum selesai. Ini kalau ragu-ragu ini diulangi lagi Fatihah. Makanya bacaan Fatihah ini jangan terjadi keraguan. Kalau terjadi ragu-ragu satu huruf tinggal ataupun dua huruf, sedangkan bacaan kita sedang belum selesai, ini wajib diulang lagi. Kalau bacaannya sudah selesai, ini tak usah diulang lagi. Inilah persyaratan yang dikandung di dalam Fatihah. Semoga kita dalam membaca Fatihah ini harus teliti. Dan mengenai ucapan amin, kadang-kadang ada orang
setelah membaca habis Fatihah, aminnya tidak ada dibaca. Ini hukum membaca amin sama Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Disunahkan bagi orang yang membaca Fatihah membaca amin. Amin ini memang tidak termasuk dalam ayat Fatihah dia. Yang ayat Fatihah sampai waladhdallin. Amin itu bukan ayat daripada ayat Fatihah. Namun bukan ayat Fatihah, itu doa. Karena dalam Fatihah tadi kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi setelah kita baca doa semuanya yang ada dalam Fatihah ada kandungan doa, makanya diperintah sama kita membaca amin. Ini rukun salat yang keempat. Dan makmum ini kalau imam membaca amin, di makmum sunat menjiharkan suara. Supaya apa? Suara imam dengan suara makmum serentak. Karena ada fadilat yang terasing itu. Makanya perlu kita jaga, jangan sampai imam membaca amin, kita tidak membaca amin. Ini disunatkan bagi makmum membaca amin kalau dia berjamaah bersama imam. Dan rukun selanjutnya, rukun salat yang kelima adalah ruku'un bi'inhina'i bihaisu tanalu rahatahu rukbataihi. Rukun yang kelima salat adalah rukun. Rukun ini dengan mencondongkan diri, membungkukkan diri kita ke depan dengan sekira-kira dapat mencapai dua telapak tangan kita akan dua lutut. Itu ukuran rukun. Kedua telapak tangan kita dapat mencapai dua lutut. Dan disunatkan pada rukun itu menyamakan punggung dengan leher. Artinya belakang ini dengan punggung kita seperti papan yang satu. Ini yang dianjurkan. Tapi bagi orang yang tidak mampu, asal sudah dapat pegang lutut, dia condong ke depan, kira-kira tangannya dapat memegang lutut, sudah sah rukunnya. Tapi yang bagus, kalau di sini disebutkan wa sunnah fi ruku'i taswiyatu dhahrin wa unuqin, menyamakan punggung dan leher. Artinya di belakang tengkuk kita harus sama dengan punggung, seperti papan yang satu. Dan waktu rukuk disunatkan kita memegang dua lutut. Jangan kita lepas tangan kita. Hukum memegang ini sunat. Tapi kalau goyang-goyang ini wajib, karena rukuk wajib ada tumakninah dalam rukuk.
mesti tetap anggota kita. Jangan sampai nanti orang waktu rukuk tidak memegang lutut, tangannya goyang-goyang. Kalau goyang-goyang anggota, rukuk ini tidak sah. Karena dianjurkan pada rukuk, ini merupakan rukun yang kelima, termasuk rukun fi'li, perbuatan. Harus tetap kita di dalam rukuk sebentar. Jangan goyang-goyang. Kalau goyang, tidak sah rukuk kita. Seluruh anggota kita dianjurkan tumakninah pada saat melakukan rukuk, walaupun sebentar. Inilah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah kali depan kalau ada panjang umur kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.